Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD terkhusus khususnya untuk malam ini. Kenapa? Karena memang harusnya kalian udah dapat sell dari atas gitu teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah bahas trendline ini itu dari hari Minggu ya. Senin diakumulasi ya, and then after that dia turun di hari ini gitu. Nah ini kalau kalian lihat ya, untuk yang kemarin pun ya sini nih ya, ini nih ya, ini kan area rejection akumulasinya dia gitu di area sini. Oke. Nah, harusnya kalian dapat sell karena memang posisi harganya itu turun lagi ke bawah gitu. Jadi di hari Senin ya, dia opennya itu di bawah akumulasi nih teman-teman gitu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya untuk penurunannya ya itu memang masih lebih kuat gitu. Artinya secara channeling harga ya ini juga masih downtrend gitu. Well, sampai mana kita belum tahu ya, tergantung dikasih marketnya sampai mana gitu. Jangan dipaksain untuk terlalu berdialog dengan market, kita follow aja enaknya tuh gimana gitu ya. Jadi untuk kalian dapat sell ya dari atas sini, congrats ya teman-teman ya, karena memang posisinya untuk saat ini kan saya udah bilang juga ya, kalau kalian nonton full video weekly-nya, ini candle ya closingnya itu agak riskan gitu. Kenapa? Karena closingnya doji, bukan closing yang benar-benar bullish candle seperti ini gitu. Oke. Dan kalau dia closing doji ya, whatever mau time frame berapapun itu ya, itu harus hati-hati karena itu bukan breakout yang benar-benar kuat gitu. Itu bisa jadi fake outnya dia gitu. Kita juga udah predik ya kalau ini bakal fake out. Kenapa? Karena dia ada doji gitu. Maka saya suruh kalian untuk hati-hati gitu. Tambah lagi berada di channeling downtrend. Oke. Jadi congrats sekali lagi untuk kalian dapat sell ya, lumayan ya. Berapa itu? 500 pip. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi. Kita mau bahas yang pertama ya untuk hari ini. Ya, karena hari ini saya aktif di grup ya, saya ngurusin learning ya, member-member learning. Jadi untuk hari ini kita banyak diskusi teman-teman ya, seperti ini kita diskusi ya, terus ini kita pattern segala macam ya, seperti ini nih. Nah, kita buat seperti ini ya. Lalu ada tugas chart juga ya. Nah, tugas chart ya seperti ini. Nah, ini kita diskusikan hari ini teman-teman. Ya, kita belajar, benar-benar belajar di learning center ini gitu. Karena memang tujuan saya ngebangun learning center ini untuk ngajarin kalian gitu. Kalau misalkan kalian memang niat belajar dan memang kalian merasa cocok ya, kalian boleh masuk ke learning center gitu. Oke, ini ada open interest data ya seperti ini, tapi memang kita lebih fokus ke mana, ke coretan outlook gitu. Nah, ini FVG ya, contoh kita pelajarin. Nah, ini juga support 1 jam. Nah, ini saya jelasin segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang hari ini saya seharian ngurusin si learning center ini gitu. Dan gimana ya? Tadi saya mau bahas apa ya? Lupa ya. OI data. Oke, sebelum kita bahas OI data ya, ini kita ada pidato. Jadi sebenarnya yang kemarin speech Powell itu ya, itu dia tidak ada speech mengenai kebijakan moneter, tapi lebih ke arah dia bercerita tentang hidupnya. Oh, gue tuh dulu begini, gue lulusan fakultas ini, universitas ini, Princeton ya, dia lulusan di sana dengan alma maternya gitu teman-teman ya. Tapi kalau dilihat dia ini merefleksikan ya pribadi dan kesan dan pesan kepemimpinan, terus pentingnya pelayanan publik ya. Dia kan sangat-sangat mendukung sekali pelayanan publik ya. Akhir-akhir ini kan memang ada sedikit case ya, dimana Harvard itu agak dipaksa ya, katanya agak dipaksa untuk mengeluarkan mahasiswa yang tidak asli dari US gitu. Tapi ya well, belum ada lanjutannya lagi ya, let's see nanti bagaimana gitu teman-teman. Nah kemudian ini sebenarnya agak ditentang oleh Powell ini sendiri gitu teman-teman ya, karena dia benar-benar memikirkan
rakyat itu gimana gitu. Nah, kemudian kalau pembelaan terhadap Federal Fed dan universitas ya. Implikasi pasar ya, meskipun pidato ini tidak membahas langsung kebijakan suku bunga atau inflasi, nada Powell yang menekankan stabilitas dan pentingnya institusi publik dapat memberikan sinyal positif bagi pasar gitu. Namun ketegangan antara The Fed dan pemerintah Trump tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar ya. Jadi memang mereka masih agak sedikit berseteru ya, cuma nggak yang gimana banget ya. Kemudian ini ada OI data. Kalau kita lihat gold itu sudah turun 1%. Gold sudah turun 1% di sesi London. Oke. Nah, terendah itu di 3.300 ya untuk target saat ini. Kemudian opennya itu di 3.345, and then tertinggi di 3.400 gitu. Yang jadi patokan saya untuk saat ini ada di 3.300 ya, karena memang call sama put money cukup banyak di sini. Lalu tengah-tengah mediumnya itu ada di sini ya. Nah, ini itu di 3310 3.30 ya sampai 3320 gitu teman-teman. Sekarang itu gold sudah berada di level 3.300 ya. Jadi udah di breakout sama dia. Ya berarti ini sudah melewati batas bawahnya dia gitu. Nah, ini masih ada nih secuil di sini. 3290 ya. Mungkin di sini saya mau extend juga karena memang penurunannya agak ekstrim ya. Sini saya udah menyiapkan OI datanya. Saya mau extend. Nah, kalau kamu mau extend di sini ya, di strike-nya. Kita extend. Kita lihat lagi di bawah 3.300. Oh, ternyata sudah ada guys ya. Itu sudah ada di sini ya. Itu 3275, 3270 sudah muncul juga untuk angkanya. Kemudian 3280. Lalu ada 3255 sampai 3250. Ini untuk extension ya. Extensionnya dia. Kalau di bawah mana? Kalau dia berhasil closing ya di bawah 3.300 gitu. Dia bisa ke sini gitu teman-teman. Ini saya screenshot aja untuk kalian. Yang ini extensionnya. Kemudian ya berarti ya ini cukup menarik. 3.300 ke bawah, kalau dia breakout ini ya, berarti targetnya itu ada di sini. Ini target pertama 3274 ya. Cuma ini kalau kita ini minor banget resistennya ya. Ini minor resisten sekali 3274 itu ada. Ada sih 3274 3270 ya, cuma ini jatuhnya minor gitu. Ini sampai sini. Ini support by OI data. Support by OI data. Oke, ini support by OI data. Support by OI data. Nah, kalau mau nunggu untuk peluang buy yang agak bagus ya, gitu ya. Itu ada di support FVG 1 jam, ya kan. Kalau switch ke 1 jam, ya ini ada 2 candle sebenarnya. Dua candle on hours yang memang mentereng ke atas begitu ya guys ya. Nah, ini kami bisa tunggu di sini ya, itu di 3260 3250 gitu. Itu juga masuk sih ke kategori ini. Ini masuk juga 3250 ya, 3255 sini ya, ambillah 355 3255 3250 gitu di sini untuk areanya. Sini support 1 hours ya dia. Kalau ini memang posisinya, kalau misalkan in case dia breakout, ini kan dia belum breakout ya, tapi kalau 4 jam dia sampai breakout, kalian boleh cari konfirmasi sell di sini ya, target sini sama di sini gitu. Karena kalau dia breakout ini ya, ini kan struktur ya, jadi kembali lagi ke struktur harga. Oke, ini struktur harga seperti ini ya guys. Oke, ini struktur harganya. Nah, struktur harga ini ya, itu low-nya di sini, high-nya di sini. Kenapa? Karena yang bagian sini ya, itu dia nge-break dari high yang ini gitu. Makanya kita sebut low-nya ini. Tapi jadi selama dia break low ini, artinya terbentuk yang namanya choch ya teman-teman ya. Sini nanti kalau dia breakout ada choch ya, terbentuk choch. Nah, choch-nya ini adalah awal mula transisi trend gitu, sampai terbentuknya area bos lagi, baru dia ada tren utamanya lagi gitu teman-teman. Jadi ini choch ini ya
ada patokan kita untuk mencari harga sell gitu, atau harga pullback untuk kita masuk sell gitu teman-teman. Biasanya saya tunggu dia retest ya, antara dia mau retest ke sini atau ke sini gitu. Tergantung. Soalnya ini memang kalau kita lihat di 4 jam ya, ini ada potensi jadi QM gitu. Nah, di mana di sini 1 2 3. Nah, kalau dia breakout ini, dia kan pullback nih. Break kan, berarti kan ada charge baru. Kalau dia retest antara dia mau retest ke sini atau ke sini, jadi ada 2 zona ya. Baru dia turun. Nah, ini bisa turun lanjut nih. Ini bisa turun lanjut jauh gitu. Mungkin bisa turun ke FVG 1 jam, atau dia turun dulu ke FVG 1 jam and then dia naik lagi baru dia turun. Itu juga bisa. Tergantung market mau drive in-nya kemana gitu. Intinya kita punya skenario. Oh, kalau in case dia breakout dia dari sini, apa yang perlu kita lakukan adalah menunggu dia untuk konfirmasi sell. Kenapa? Karena situ udah ada charge ya, change of character. Artinya harga sudah masuk ke dalam bagian ya, ke bagian masa transisi trend ya. And then harganya itu udah berubah jadi miris gitu. Nah, itu kan alasan kita sell kan jadi enak. Jadi kita juga punya alasan, oh ya kalau dia break dari sini berarti gua harus cut loss nih. Kenapa? Karena dia sudah di luar SOP sell gua atau di luar struktur sell gua gitu. Jadi kita harus punya suatu pandangan atau kita harus punya suatu alasan ya untuk kita masuk ke dalam market seperti ini gitu teman-teman. There is a simple things yang memang kebanyakan orang nggak memperhatikan ini ya. Cuma memang kalau kalian memang benar-benar memperhatikan ya struktur harga atau benar-benar memperhatikan SOP kalian untuk entry ya, kalian bisa long lasting di market ini gitu teman-teman. Kalian bisa terus berjuang di market ini. Tapi kalau in case kalian di luar SOP kalian asal entry ya, dalam kurung FOMO, itu agak susah untuk kalian berkembang. I'm sorry to say begitu. Kenapa? Karena memang saya dulu udah pernah ngalamin ya. Dan akhirnya saya benar-benar belajar untuk patuh untuk SOP ya, dan juga patuh terhadap struktur harga yang ada gitu. Karena mau gimana pun teori yang kalian pakai itu back to basic lagi, yaitu adalah trendline SNR ya, trendline atau SNR ya, support resistance sama struktur harga. Itu nanti teori-teori inilah yang akan dikembangkan dari struktur harga ini di packaging semenarik mungkin ya. Itu dijadikan sebagai teknik entry gitu teman-teman. Nah, contoh di sini 30 menit ya. 30 menit kenapa dia pullback di sini? Ya, karena kalau kalian lihat ini ada charge sedikit ya, sedikit sih charge ya gitu loh. Cuma yang nggak gede-gede banget, soalnya charge itu dipakai di sini. Nah, di sini di 4 jam juga udah kepake, udah clear charge ya gitu. Nah, ini 4 jam sebenarnya ada charge juga, dia lagi di daerah charge ya dia. Charge lagi. FVG ya, di area FVG dia, jadi memang agak susah ditembus. Tapi kalau in case dia tembus ya, ini bisa melanjutkan penurunannya kembali ke bawah gitu. Apalagi ini dia sudah 2-3 kali di retest ya gitu. Kecuali dengan catatan dia nggak ngebreak ini ya. Kalau dia ngebreak charge ya dia ini nggak ngebreak low-nya dia, terus dia balik naik lagi ya, nah dia tahan di sini, artinya pergerakannya sideways gitu dengan range di sini gitu teman-teman. Itu cara lihatnya. Jadi kita tahu range sideways itu adalah ketika dia tidak membuat high baru ya, atau tidak membuat low yang baru. Jadi low yang ini dengan low yang ini itu sama rata gitu. High yang ini dengan high yang nanti akan diciptakan sama dia itu sama rata. Nah, itu artinya market sedang akumulasi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia membuat low baru ya, dia membuat low baru, itu artinya dia tidak akumulasi teman-teman gitu. Oke. Nah, jadi sini kalian paham ya. Untuk mencari setupnya ya, terutama untuk melihat QM. Nah, ini QM agak besar sebenarnya, ini 1 jam punya QM kalau misalkan in case terbentuk gitu ya. Jadi memang butuh waktu yang mungkin agak lama dia untuk membentuknya gitu teman-teman. Nah, ini antara 1 2, nah ini bisa jadi sell point lagi di sini ya, atau ya ini ada FVG juga, ini ada FVG, kemudian di sini juga ada FVG 1 jam. Bentar, nah, ini ada FVG juga 1 jam ya, ini juga ada FVG ya, kecil banget FVG di sini nih. Nah, cuma kita jadi zona aja nggak apa-apa.
Ada DVG 1 jam untuk seller ya. 1, 2 ya. Ini juga ada 3 nih. Nah, ini ada 3 FVG. Nah, tergantung dia mau ngambilnya di mana untuk 1 jam punya FVG gitu, teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Ini FVG. Kemudian di atas lagi ini juga ada, kecil banget ya. Terus ini di atas lagi ada juga gitu. Jadi kurang lebih total ada 3. Ini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 zona gitu. Ini kayak nggak mungkin bisa gambar semuanya sih. Nah, seperti ini guys. Ini FVG 1, FVG 2. Ini kecil sih kalau yang ini. Nah, coba kita nggak tahu nanti dia nge-respect yang mana. Ini FVG juga soalnya. Nah, ini 30 menit punya FVG ya. Ini FVG, terus FVG juga gitu. Jadi ada 3 ya. 1, 2. Nih, tapi ini sesuaikan lagi dengan preferensi kalian ya gitu. Ini FVG itu artinya area memang potensi sell ya. Gitu. Ini ada 3 sih gitu, ada 3 FVG. Tergantung market dia ngerespek yang mana gitu. Kemudian kalau kalian mau ngambil entry, misalkan ini kan terlalu besar dari 312 ke 319 ya, bagi saya sih besar gitu. Ambillah dari 50%-nya aja. Ambil 50%-nya aja gitu. Berarti dari 3316 ke 319 gitu. Berarti kalau in case kalian entry, yaitu di sini. Ya dapatlah 20-30 pip ya kalau di FVG ini gitu teman-teman. Nah, nanti asal di sini 32 pip. TP di sini udah selesai gitu. Nah, contoh kurang lebih kayak gini. Contohnya kalau misalkan kalian ketemu FVG yang besar gitu, range yang besar. Kalau bagi saya FVG yang range-nya di atas 50 itu besar gitu. Makanya biasa saya bagi beberapa zona gitu, atau dibagi menjadi 2 bagian. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet ya dengan menggunakan Fibo, kalian bisa pakai ini. Jadi kalian setting rectangle-nya, double klik ya, middle line-nya ini kalian aktifin, nanti akan ketemu nih 50%. Berarti kalian tinggal limit aja gitu, tinggal masang aja atau tinggal ambil aja di sini limitnya gitu. Kalau ditanya, bang, resiko ada nggak sih? Tetap ada resiko. Yang namanya trading nggak mungkin nggak ada resiko. Cuma dengan cara kita menggunakan teknik seperti ini, ya resikonya bisa lebih diminimalisir lah gitu, teman-teman. Oke, ini ada 1, 2 ya, 3. Nah, bisa 3 FVG-nya. Tapi kita belum tahu. Sekali lagi saya bilang ini belum tahu FVG mana yang akan direspek ya oleh market itu sendiri gitu, teman-teman. Karena ya tergantung dari marketnya, turnover pointnya tuh nanti bagaimana gitu. Cuma ada 3 ini ya. Kalau misalkan nggak harus, jadi gini, nggak harus yang kena ini harus ke sini baru sukses, enggak juga. Terus kena ini ya harus ke sini baru sukses, enggak juga gitu. In case kalian kena ini udah running 20-30 pip pun itu udah ya puji Tuhan gitu loh, udah sukses gitu. Artinya kalian sudah dapat $2. Kalau kalian pasang 0,01 itu udah 30.000 gitu teman-teman, kalian udah dapat dari situ gitu loh. Nah, itu adalah reward untuk kalian sudah sabar menunggu. Tergantung dari lot size kalian juga, dan tergantung broker kalian. Spreadnya ini sangat dipengaruhin gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ini kayak ini 331 ke 338, ini menurut saya lumayan besar gitu loh. Nah, biasanya saya aktifin middle line-nya, terus saya ambil di sini 50%. Nah, saya masukin sini gitu. Nah, ini nanti di sini lagi gitu loh. Nah, kayak gini kurang lebih untuk setupnya. Nah, ini FVG ya, ini modal FVG doang gitu loh. Nah, ini itu saya pakai juga ini di premium ya. Di premium tim Journal Trading ID juga pakai server seperti ini ya. Ada banyak varian sebenarnya, cuma salah satunya yang begini kita ada pakai juga, dan ini yang ada kita ajarkan juga ke learning center gitu loh, yang setiap hari kita bahas ya teman-teman ya gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kita bahas-bahas juga. Oke.
Nah, jadi itu ya beberapa zona yang memang potensial untuk jadi sell point ya. Tapi kalau in case catatannya adalah kalau dia sudah break dari FVG nomor 3 ini ya, kalau dia udah break dari FVG nomor 3, jadi kan dia break trendline tuh, dia jangan nge-sell lagi karena di sini bagian sini itu udah habis ya. Ini no mercy pokoknya kalau kalian nge-sell. Nanti nge-sellnya itu kurang lebih patokan di sini aja, itu di 355 sampai 365 ya gitu. Oke ya, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan kepada kalian yang mengenai mapping hari ini ya. Yang penting kita tahu nih supportnya di mana, dan kalian boleh cek-cek lagi nanti untuk yang bagian sini ya. Untuk yang analisa kemarin kalian boleh cek-cek lagi, itu juga masih berlaku ya untuk hari ini teman-teman gitu loh. Oke, jadi thank you untuk kalian yang sudah nonton. Kalau ini kita bahas intraday, yang kemarin kita bahas untuk peak view-nya gitu. Jadi kalian harus tonton juga gitu. Kalau belum nonton silahkan nonton. Oke, thank you and see you on the next video update.